terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan gelar perkara oleh teman-teman penyidik, dan dengan pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan. Namun demikian, konteksnya sesuai dengan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka, maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu NM untuk mengikuti wajib. Dibebaskan dari Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas akhirnya Nikita Mirzani dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Begini videonya. Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan. Namun demikian, konteksnya sesuai dengan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka, maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara rutin. Kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang, nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan. Dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya. Bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela Mercury, Skincare Bermercury. Kapan saya pernah membela skincare Bermercury itu kapan? Gitu kan. Ada kan sekarang dugaan seorang oknum dokter yang meminta 2 juta Singapura dolar, membawa-bawa pejabat, bilanglah dia bakal diundang di DPR bulan Januari, nanti bakal bisa beres semuanya. Sudah gitu membawa ada angkatan, tentara, polisi. Aduh, rekaman itu ada 1 jam guys. Ya, pasti nanti akan terungkap. Lepaskan Nikita Mirzani, lepaskan Nikita Mirzani, harus dilepaskan guys ya. Lepaskan Nikita Mirzani. Kali ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi turun gunung untuk maju di garda terdepan ya. Tolong Pak Polisi lepaskan Nikita Mirzani, Pak. Tolong polisi lepaskan Nikita Mirzani. Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi meminta untuk Nikita Mirzani dilepaskan. Saya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Ini saya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Lawan saya kalian, rerek jelita. Ya, ternyata di Malaysia juga banyak rerek jelitanya. Bukan hanya di Konoha. Ayo, lawan gue. Lawan!
Enggak, semua gue yang ngatur. Nikita Mirzani harus dilepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan. Pemerasan? Banyak kasus korupsi dan artis money laundry, pengusaha, public figure, tapi mereka tidak ditangkap. Banyak kasus yang lebih parah, tapi mereka tidak ditahan segera. Enggak, Nikita harus dilepaskan. Raja Bangsawan Satria Mulia Patau dia akan menggantikan dia di penjara. Lepaskan. Lepaskan. Enggak, aku nggak takut sama siapapun. Aku nggak takut sama siapapun. Aku akan melamar Nikita Mirzani. Aku akan mengamar Nikita Mirzani walaupun dia nanti nggak ada duit keluar dari penjara. Aku yang akan menanggung biaya semua anak-anaknya. Kenapa kalian tega banget sama Nikita Mirzani, guys? Kenapa? Banyak juga rakyat-rakyat Malaysia SDM IQ 58 ternyata. Kalian hujat-hujat Raja Bangsawan, tapi Raja Bangsawan tidak gentar. Kenapa Raja Bangsawan tahu kalau di Malaysia itu banyak SDM IQ 58 juga, tapi mereka ngata-ngatain Konoha? Dari selera, dari tontonan dan kata-kata mereka dan tampilan di foto-foto mereka, mereka adalah termasuk rakyat-rakyat jelita di kampung nan jauh di Mato. Raja Bangsawan lagi booking resort di gunung. Ya. Harga nyewa di sini, harga booking villa di sini bisa membeli harga-harga rere jelita di STM IQ 58 Malaysia. Jadi kalian harus mendukung Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi untuk melepaskan Nikita Mirzani. Ya. Lupakan dulu Aisyah robot trading. Tidak perlu kita mengetahui seseorang itu adalah rakyat jelita SDM IQ 58 atau duitnya pas-pasan. Cukup dari seleranya, apa yang dia idolakan, siapa yang dia idolakan, siapa yang dia jadikan motivasi, foto profilnya dan kata-katanya udah ketahuan kok. Tanpa kita harus melihat duitnya. Kalau mereka rakyat jelita. Si Topeng tahu nggak direkam? Jawabannya dia tidak tahu direkam. Dia itu tidak tahu direkam ya. Dia tidak tahu direkam. Pertamanya dia itu ngajak ketemu si M di kliniknya yang tak seberapa itu, yang mau roboh itu, yang bau anyir itu. Udah. Nah, di situ dia bilang, kita taruh aja handphonenya biar enak kita ngomong. Si M tadi mengikutilah, taruh handphone. Si Topeng tadi taruhlah handphone. Udah taruh handphone tadi, mereka pindah dong ke Starbucks Cilegon. Nah, pindah mereka ke Starbucks Cilegon tadi. Udah pindah di Starbucks Cilegon. Tunggu. Pas waktu di klinik tadi, dia sempat ngeraba-ngeraba untuk memastikan kalau si M ini tidak ada handphone cadangan. Ya, tidak ada handphone cadangan tadi. Gitu. Tapi si M ini bijak, karena dia udah mencium. Ini bau-baunya nih kayak udah bau-bau lain. Kayak udah, apa sih ini? Kok kayak lain gitu kan? Udahlah, diikuti aja cara mainnya. Pindahlah ke Starbucks Cilegon tadi. Sampai sana, ternyata si M bijak. Si M tuh anak ayam aku, sekarang bisa kunobatkan sebagai anak ayam panda ya. M, kau adalah anak ayamku sekarang, karena kau bijak. Kau bijak memang, ya. Kau bijak memang. Orang baru jadi ular, kita udah jadi naga. Berarti kau salah orang ya Topeng. Ingatkan sama kau. Kau salah orang sekarang. Kau sudah memasuki sumur gua hantu yang di dalamnya itu ada aku. Nah, udahlah di situ. Kan ternyata adalah pokoknya tempat disembunyikannya handphone satu lagi itu. Direkamnya memang. Baiklah, maka dapat kita simpulkan artis Nikita Mirzani masih ditahan atas kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys.
Di tengah kasus tersebut muncul dugaan Nikita Mirzani mendapat perlakuan istimewa selama ditahan di Polda Metro Jaya. Sikap dari Nikita Mirzani sebelumnya juga sempat menyita perhatian setelah resmi ditahan. Pasalnya Nikita Mirzani tampak santai meski sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan. Menanggapi kabar miring yang beredar itu, praktisi hukum Deolipa Yumara buka suara. Deolipa menegaskan tak ada orang yang diperlakukan istimewa jika sudah dilakukan penahanan oleh kepolisian. Jadi dugaan perlakuan istimewa terhadap Nikita Mirzani, jawabannya tidak ada perlakuan istimewa. Karena dia ditahan, ucap Deolipa dikutip dari YouTube Mantra News Jumat 14 Maret. Menurutnya polisi tak akan memberikan perlakuan istimewa terhadap seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ketika sudah ditahan itu nggak ada istimewanya. Siapapun yang ditahan yang dipenjara udah nggak istimewa lagi, terang Deolipa. Itu udah benar kerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, imbuhnya. Terkait kasus Nikita yang hingga saat ini belum dirilis oleh polisi, Deolipa menyebut hal tersebut menjadi wewenang dari Humas Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan ada perkara yang memang perlu dirilis ke publik dan ada juga yang tidak perlu. Jadi ada perkara yang kemudian dirilis karena kepentingan hukumnya, dan ada perkara yang tidak dirilis. Jadi tidak semua perkara harus dirilis, itu tergantung dari Humas, jelasnya. Tapi nanti kalau ada teman-teman media yang minta kepada Humas Polda Metro Jaya pasti dirilis sama mereka, biasanya begitu, lanjut Deolipa. Sementara itu, kondisi terkini Nikita Mirzani pasca ditahan atas kasus dugaan pemerasan diungkap sang kuasa hukum Fahmi Bahmid. Fahmi Bahmid menyebut Nikita Mirzani dalam kondisi baik-baik saja. Nikita Mirzani dalam keadaan sehat, kata Fahmi. Meski kini Nikita ditahan buntut laporan dari Reza Gladys, Fahmi menyebut kliennya akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan. Fahmi menegaskan hal tersebut merupakan bentuk untuk memperjuangkan kebenaran. Ini adalah untuk memperjuangkan sebuah kebenaran, katanya. Untuk itu pihak Nikita siap menerima segala risiko yang dihadapi di dalam kasus ini. Namun Fahmi yakin kebenaran pasti memiliki jalannya sendiri untuk mengungkap fakta sebenarnya. Apapun risiko harus dihadapi. Saya yakin kebenaran tidak bisa salahkan, tegasnya. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.